Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihdina Sabila Al-Faradis dengan NIM 25024110029. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi adanya imam madhab. Dalam kajian Islam, kita sering mendengar istilah madhab fikih. Apa itu madhab? Madhab secara bahasa adalah jalan atau cara yang ditempuh, sedangkan menurut istilah yaitu cara yang ditempuh atau metode yang ditempuh oleh seorang ulama dalam memahami dan menetapkan hukum Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Biasanya madhab itu namanya dinisbatkan ke imamnya sendiri, seperti madhab Hanafi diambil dari Imam Abu Hanifah, madhab Maliki diambil dari namanya Imam Malik, dan seterusnya. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi adanya 4 madhab tersebut? Yang pertama yaitu perbedaan dalam memahami sumber hukum. Para ulama memiliki cara yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Yang kedua, karena perbedaan metode ijtihad. Dan kita ketahui bahwa ada 2 metode, yaitu ahlu hadis sama ahlu ra'yu. Ahlu hadis berarti sekelompok orang yang lebih mengutamakan hadis daripada ra'yu atau pemikiran, sedangkan ahlu ra'yu yaitu kelompok yang lebih mengutamakan pemikiran rasional dalam memahami hukum daripada hadis itu sendiri. Perbedaan ahlu hadis dan ahlu ra'yu yaitu ahlu hadis ini berada di Madinah, yang mana masyarakat Madinah itu memiliki suku yang tidak beragam, sehingga untuk permasalahan sedikit dan hadis menerima langsung dari Rasulullah. Sedangkan ahlu ra'yu yaitu kelompok orang yang berada di Irak, yang mana di Irak ini banyak suku-suku yang berbeda, sehingga membutuhkan banyak pemikiran untuk menetapkan sebuah hukum, dan juga keterbatasan dalam menerima hadis. Dan ahlu ra'yu ini juga tidak hanya menjawab persoalan yang ada, tapi mereka juga menjawab persoalan yang akan datang. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi tempat tinggal, yang mana pada saat itu Islam meluas hingga ke berbagai wilayah, sehingga ketika banyak tempat yang ditempati, maka permasalahan juga akan semakin banyak. Lalu setelah itu, yang keempat adalah faktor perbedaan dalam menerima hadis. Tidak semua ulama menerima hadis yang sama karena keterbatasan penyebaran pada masa itu. Yang kelima, perbedaan pemahaman bahasa Arab. Satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki berbeda makna, sehingga penafsirannya bisa berbeda-beda. Terus faktor yang terakhir yaitu perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Para ulama memiliki ijtihad untuk menjawab persoalan baru yang muncul di zamannya. Jadi kesimpulannya, munculnya berbagai madhab fikih adalah hasil dari usaha para ulama dalam memahami ajaran Islam secara mendalam. Perbedaan ini justru menjadi rahmat karena memberikan kemudahan bagi umat dalam menjalankan syariat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.